Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Bab 3292 berwarna-warni. Bab 8771 sampai dengan bab 8775. Selain Wu Feiyan, orang lain di masyarakat Poking yang benar-benar dapat mengancam Ye Chen mungkin adalah ketiga tetua ini. Setelah fitur wajah ketiga tetua ditentukan, Ye Chen mengambil inisiatif besar. Dia tidak berani mengambil inisiatif, tapi setidaknya dia bisa menghindari mereka bertiga. Lin Waner juga menghela nafas lega untuk Ye Chen. Dia merasa bahwa dengan model AI, jaringan darat, dan fitur wajah Wu Feiyan dan ketiga tetua, keselamatan Ye Chen akan sangat terjamin. Dia telah bersembunyi dari Wu Feiyan selama lebih dari 300 tahun, dan obsesinya untuk membalas dendam semakin berkurang. Jika dia harus memilih, dia lebih suka Ye Chen dan Wu Feiyan tidak menyeberangi sungai. Dia tidak perlu khawatir tentang kematian Ye Chen suatu hari nanti. Selama dia bertemu dan bergaul dengan Ye Chen, dia sudah memiliki rasa ketergantungan yang kuat pada Ye Chen. Mengesampingkan fakta bahwa mereka berdua menyelamatkan nyawa satu sama lain, hanya rasa saling percaya dan tidak ada rahasia. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama ratusan tahun. Semakin terasa seperti ini, semakin dia menghargai momen saat ini. Jadi, ketika Ye Chen sedang berbicara di telepon dengan Li Yalin, dia berkata, "Saudara Ye Chen, jika Anda hanya mengetahui karakteristik penampilan Wu Feiyan dan ketiga tetua, saya khawatir Anda tidak akan bisa duduk santai dan santai saja. Jika mereka menyamar, mereka mungkin akan memberitahu Anda. Sistem peringatan dini kami gagal." Ye Chen berkata, "Seharusnya tidak ada solusi yang baik untuk ini, kan?" Lin Waner buru-buru berkata, "Detektif Li, bisakah Anda membiarkan AI belajar bagaimana menilai identitas seseorang melalui ekspresi, gaya berjalan, dan postur kebiasaan serta gerakan kecilnya?" Saya pikir postur dan kebiasaan berjalan setiap orang harus dianalisis dengan cermat. Semuanya harus menjadi berbeda. Banyak orang dapat menyamar dan mengubah fitur wajah mereka, tetapi sulit untuk meninggalkan kebiasaan perilaku mereka sepanjang waktu. Jika AI dapat menentukan apakah dua orang adalah orang yang sama melalui kebiasaan perilaku mereka, maka saudara Ye Chen keamanannya adalah bahkan lebih terjamin. Li Yalin di ujung telepon berpikir sejenak dan berkata, "Ide Nona Lin bukan tidak mungkin. Seperti yang Anda katakan, perilaku dan kebiasaan setiap orang berbeda. Anda pasti dapat menilainya melalui analisis yang cermat. Tetapi kita manusia itu cerdas makhluk, memiliki kemampuan berpikir logis dan pengenalan. Pekerjaan pengenalan semacam ini dapat dengan mudah diselesaikan oleh manusia. Tetapi AI membutuhkan banyak pembelajaran. Saya bisa mencoba melatihnya tentang itu dengan hati-hati."
Mata Lin Waner yang cerdas dan baik hati berputar ke atas dan ke bawah. Lalu dia berkata, "Inspektur Lee, saya punya gagasan yang saya tidak tahu itu belum matang. Apakah Anda ingin mendengarkannya?" Li Yalin berkata, "Nona Lin, tolong beritahu saya." Lin Waner berkata, "Pertama-tama Anda dapat meminta teknisi untuk menulis sebuah program agar AI dapat menganalisis video pengawasan pusat data dan membiarkannya menguasai kalibrasi tubuh manusia yang bergerak secara lengkap dan akurat melalui video pengawasan ini dan stafnya. Dalam video pengawasan, kontur tubuh orang tersebut harus sangat detail sehingga lintasan pergerakan setiap jari dapat dibedakan dengan jelas. Dan kemudian biarkan AI dengan cermat menganalisis lintasan pergerakan semua kontur, berdasarkan kemampuan pengenalan wajah, untuk memperdalam pemahaman tentang kebiasaan perilaku orang yang sama. Setelah memiliki pemahaman yang jelas tentang kebiasaan perilaku semua orang di pusat data, ia akan meminta semua staf untuk memakai topeng atau topeng kartun agar dapat bekerja secara normal, dan biarkan AI mengidentifikasi siapa orang-orang tersebut, tentang perilaku tubuh mereka, dan lihat apa yang dia analisis. Apa keakuratannya? Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, tingkat akurasi di awal tidak boleh terlalu tinggi. Hal ini tetap memerlukan staf teknis kami untuk terus mengoptimalkan kode dan logika, serta mengoptimalkan metode penangkapan untuk berupaya meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 95% di atas. Jika tingkat akurasi pengenalan dapat mencapai 95% di pusat data, kami akan memperluas sampel, memilih tempat duduk di bandara di kota Osu, membiarkannya mempelajari kebiasaan perilaku ribuan orang, dan campurkan ke dalamnya. Untuk masyarakat kita biarlah AI mencari orang kita dari ribuan orang dan lihat seberapa akuratnya. Kalau bisa mencapai lebih dari 95%, pada dasarnya tidak ada masalah. Tentu saja kalau bisa diberikan lebih semakin banyak sampel, semakin baik. Semakin banyak sampel yang dipelajari, semakin kaya pengalaman yang dikumpulkannya, dan semakin efektif algoritmanya. Jika ia dapat mengembangkan mata yang tajam, ia dapat menilai siapa orang tersebut hanya dengan melihat ke belakang seseorang yang berjalan di database. Itu sempurna. Li Yalin terdiam lama, lalu bertanya, "Apakah Nona Lin mengambil jurusan ilmu komputer?" Lin Waner berkata, "Tidak, saya belajar arkeologi." "Arkeologi?" Li Yalin mendecakkan lidahnya dan berkata dengan tulus, "Nona Lin, mengapa saya tidak menyarankan Anda untuk belajar kriminologi di UCI di Amerika Serikat? Kriminologi di sana adalah yang terbaik di Amerika Serikat, dan saya merasa bahwa kamu dilahirkan untuk melakukan hal ini." Ketika Lin Waner mendengar apa yang dikatakan Li Yalin tentang sekolah dan jurusan, dia memiliki senyuman penuh arti di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Inspektur Lee. Saya tidak ingin berurusan dengan segala macam hal yang berbahaya dan berbahaya. Penjahat licik setiap hari. Arkeologi lebih baik, sederhana."
Li Yalin berkata, sayang sekali Nona Lin Audio tidak milik mau Software bergabung dengan Channel. polisi. Yang paling tidak dimiliki profesi ini adalah bakat seperti Anda. Namun, dia juga tahu bahwa identitas Lin Waner itu misterius dan latar belakangnya pasti sangat penting. Dia jelas bukan sesuatu yang bisa dia bujuk. Jadi dia berhenti mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini dan hanya berkata, metode yang dilakukan Nona Lin disebutkan seharusnya ini sangat dapat diandalkan. Saya akan mengatur staf teknis untuk mencobanya. Jika berhasil, ini akan sangat membantu penyelidikan kriminal kepolisian di seluruh dunia. Oleh karena itu, Li Yalin menambahkan, namun, persyaratan daya komputasi terlalu tinggi dan biayanya terlalu tinggi, diperkirakan akan sulit untuk mempopulerkannya. Namun, kami memiliki daya komputasi yang cukup. Jika kami ingin mencapainya, pemantauan dan peringatan dini untuk sekelompok orang tertentu pasti tidak akan menjadi masalah. Lin Waner berkata, kecepatan peningkatan komputer selama bertahun-tahun dapat dikatakan sebagai Big Bang. Mungkin masalah daya komputasi akan teratasi dalam beberapa tahun. Masuk akal? Li Yalin tersenyum dan berkata, saya tidak mengkhawatirkan rekan-rekan saya di seluruh dunia. Saya yakin tidak akan lama lagi daya komputasi yang dapat mereka alokasikan akan meningkat secara eksponensial. Kemudian, dia berkata, Nona Lin, Tuan Ye, jika tidak ada yang lain, saya akan memanfaatkan waktu untuk menerapkan ide Nona Lin dan mencoba menerapkannya secepat mungkin. Ye Chen memandang Lin Waner, mengacungkannya, lalu berkata kepada Li Yalin, baiklah, Inspektur Li, Anda sibuk dulu. Audio milik Kami akan Software menghubungi Channel. Anda jika ada yang harus kami lakukan. Setelah menutup telepon, Ye Chen mau tidak mau bertanya kepada Lin Waner, Nona Lin, apakah Anda sudah mempelajari universitas dan jurusan yang ingin direkomendasikan Detektif Li untuk Anda pelajari? Lin Waner telah hidup bertahun-tahun dan telah memperoleh gelar yang tak terhitung jumlahnya di berbagai tingkatan. Tidak aneh jika dia mengambil jurusan kriminologi di waktu luangnya. Lin Waner mendengar pertanyaan Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, saya telah belajar di sekolah, tetapi tidak di jurusan saya. Setelah itu, Lin Waner menjelaskan secara rinci, UCI yang dibicarakan Inspektur Li adalah Universitas California Cabang Irvine. Pendahulu Universitas California adalah California College. Keluarga Nu adalah angkatan pertama mahasiswa di California College dan mahasiswa Tionghoa Amerika pertama. Ye Chen mengangguk seperti yang diharapkan dan berkata sambil tersenyum, saya kira Anda pasti memiliki hubungan dengan sekolah ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya padanya, ngomong-ngomong, pada tahun berapa kamu belajar di California College itu? Lin Waner berpikir lama dan berkata dengan ragu, sudah lama sekali, dan keluarga Nu tidak mengingatnya dengan jelas. Tapi itu terjadi sebelum Perang Saudara, karena keluarga Nu meninggalkan Amerika Utara setelah Perang Saudara dimulai. Kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu,
Seharusnya tahun 1854 atau Audio milik Solter 1855. Ye Chen tidak bisa menahan batuk 2 kali dan berkata dengan canggung, "Ahem, aku tahu ini akan memakan waktu lama. Tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi sejauh ini." Lin Wanner berkata sambil tersenyum. Meskipun tampaknya sudah lama sekali, Guru, bahkan pada saat itu, keluarga budak sudah berusia lebih dari 200 tahun. Pada waktu itu juga banyak universitas negeri didirikan di Amerika Serikat. Keluarga budak sangat bosan, sehingga mereka mendaftar di beberapa sekolah untuk belajar. Karena penampilan keluarga budak tidak berubah, keluarga budak tidak berani belajar terlalu lama di perguruan tinggi kursus secepat mungkin, lalu pindah ke tempat berikutnya dan mencari universitas berikutnya, hanya sebagai cara untuk melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Lin Wanner menambahkan, "Ngomong-ngomong, ada foto grup siswa dan guru pertama di arsip sejarah sekolah, dan keluarga budak termasuk di antara mereka. Namun, foto tersebut terlalu tua dan resolusinya tidak cukup tinggi. Saya pikir Tuan Muda akan mengenalinya setelah melihatnya. Itu hanya seorang budak." Ye Chen mencari di situs web universitas karena penasaran. Dalam pengantar sejarah situs web tersebut, dia menemukan foto grup mahasiswa paling awal. Foto yang diambil lebih dari 100 tahun yang lalu sudah buram dan menguning. Tetapi Ye Chen masih berhasil untuk belajar dari banyak pria yang berpakaian bagus. Di antara pria di barat, kami menemukan Lin Wanner. Lin Wanner di foto terlihat cukup kurus. Selain itu, keseluruhan warna fotonya berwarna kuning, dan dia terlihat agak mirip gadis India. Ye Chen bisa mengenali Lin Wanner karena Lin Wanner mengatakan dia ada di sini. Jika tidak akan ada petunjuk hanya dengan melihat fotonya. Setelah melihat foto itu dengan hati-hati, Ye Chen bertanya dengan heran, sepertinya hanya ada beberapa siswa perempuan di sekolah ini. "Benar," Lin Wanner berkata, "pada saat itu, laki-laki dan perempuan masih sangat timpang. Status sosial perempuan tidak terlalu tinggi, dan mereka tidak dihargai oleh keluarganya. Memang hanya sedikit yang bisa pergi ke universitas." Saat dia berbicara, Lin Wanner datang untuk melihat, menunjuk ke salah satu pria kulit putih paruh baya dan berkata kepada Ye Chen, "Ini adalah profesor yang sangat bergengsi di sekolah pada saat itu dan salah satu rekan pendiri universitas. Tetapi kenyataannya dia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi dan dibesarkan oleh keluarga budak di Inggris. Ketika keluarga budak membawanya ke Amerika Utara dari Inggris, identitas publik keluarga budak tersebut kemudian menjadi putri angkatnya. Keluarga budak pergi ke Jepang, dan dialah yang menulis surat rekomendasi untuk keluarga budak dan menjadikannya keluarga budak pergi ke Jepang untuk belajar." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kehidupan Nona Lin sangat berwarna. Lin Wanner tersenyum dan berkata, "Tuan Muda ditakdirkan untuk mencari keabadian di masa depan,
dan pada saat itu dia juga akan dapat mengalami kehidupan yang kaya dan penuh warna itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, masyarakat telah berkembang terlalu cepat. Bahkan jika saya hidup selamanya di masa depan, saya tidak perlu menghindari Wu Feiyan seperti yang dilakukan Nona Lin saat itu. Tetapi pada saat itu, saya harus mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dari seluruh dunia. Bayangkan saja apa yang dilakukan Nona Lin saat itu. Kemungkinan bepergian keliling dunia dengan identitas berbeda dan berintegrasi ke dalam kehidupan di tempat-tempat ini sudah tidak ada lagi. Bersambung.